Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Asrini, yaitu di sini kami dari kelompok 4 yang membahas mengenai validitas dari evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai cara mengetahui validitas dari sebuah alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen ada dua macam, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Untuk korelasi produk momen dengan simpangan bisa dirumuskan dengan RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat, di mana RXY merupakan koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, di mana X-nya adalah selisih antara X dengan X rata-rata dan Y-nya adalah selisih dari Y dikurangi Y rata-rata. Untuk korelasi produk momen dengan angka kasar bisa dirumuskan dengan RXY sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y dikuadratkan dikurangi sigma Y dikuadratkan, di mana RXY merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Di sini saya akan membahas mengenai uji validitas butir soal tes dengan bantuan dari Microsoft Excel. Di sini saya sudah sediakan yaitu data 10 orang siswa dengan 10 butir soal yang akan diuji validitasnya. Di sini kita beri keterangan 1 apabila di dalam butir soal nomor 1 dijawab benar, dan apabila dijawab salah kita beri tanda dengan angka 0. Setelah itu kita tentukan R tabel dari validitas untuk menentukan validitasnya. Untuk R tabelnya kita gunakan N yaitu jumlah siswa yaitu 10, dan kita gunakan taraf signifikasinya yaitu 0,05 atau 5%. Di sini kita temukan angka jumlah N-nya 10, taraf signifikasinya yaitu 5%, kita temukan angka 0,632. Di sini kita gunakan R tabelnya yaitu 0,632. Sebelum mencari R hitung, kita tentukan dulu jumlah benar dari jawaban benar dari setiap siswa. Kita gunakan rumus sum. Kita tinggal tekan enter, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah temukan jumlah-jumlah dari masing-masing siswa yang menjawab benar. Setelah itu kita tentukan rumus korelasinya yaitu dengan korel kurung buka data soal nomor 1, dengan jumlah yang dijawab benar, kita blok dengan F4 kurung tutup enter. Nah, di sini kita sudah temukan angkanya. Ini tinggal kita tarik ke samping. Nah, kita sudah temukan angka-angkanya. Untuk menentukan statusnya, yaitu valid atau tidak validnya, di sini ada instrumennya, yaitu apabila dikatakan valid jika R hitung
lebih besar atau sama dengan R tabel. Jadi di sini kita tentukan apabila dia valid berarti R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Apabila dia tidak valid jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Di sini 0,8 merupakan R hitungnya, sedangkan R tabelnya yaitu 0,6. Jadi di sini artinya dia valid. Di sini sudah valid. Yang ini valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid. Di sini kita temukan jumlah yang valid yaitu sebanyak jumlah 4 buah butir soal yang valid dan 6 butir soal yang tidak valid. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari validitas product moment dengan tabel persiapan untuk mencari validitas tes prestasi matematika. Di sini sudah ada dua data, yaitu nilai tes matematika dengan lambang X dan rata-rata tes formatif dengan Y. Di sini ada 15 siswa dengan nilai yang sudah saya cantumkan di tabel ini. Untuk mencari koefisien korelasinya, kita bisa gunakan rumus Corel sama dengan Corel kurung buka data X dikorelasikan dengan data Y kurung tutup kita dapat 0,430. Di sini untuk R tabelnya karena datanya sebanyak 15 digunakan taraf signifikasi yaitu dengan N-nya 15 dan taraf signifikasinya 5% atau 0,05. Di sini didapat angka 0,514. Jadi R tabel yang digunakan adalah 0,514. Kriterianya yaitu apabila R tabel lebih besar daripada koefisien korelasinya, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Sedangkan bila R tabelnya lebih kecil daripada koefisien korelasinya, berarti kriterianya yaitu valid. Untuk kategorinya di sini koefisien validasi untuk kategori 0,80 sampai 1 sangat tinggi. Di sini tadi 0,4. 0,4 berarti ada di kategori sedang. Jadi kita dapat di sini untuk kategorinya sedang, kriterianya tidak valid dengan data seperti ini. Terima kasih.